Shalom saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang untuk apa aku hidup di dunia ini, untuk apa aku dilahirkan, dan apakah arti dan tujuan hidupku. Kita masuk ke bagian 15, pelajaran ke-15, yakni dibentuk untuk keluarga Allah. Kita dibentuk untuk keluarga Allah. Tuhan menghendaki sebuah keluarga dan Ia menciptakan kita untuk menjadi bagian darinya. Ini adalah tujuan kedua Tuhan untuk kehidupan kita yang telah dirancangnya sebelum kita lahir. Seluruh Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Dia untuk selamanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Karena Allah adalah kasih, Ia menghargai hubungan. Tuhan bersifat ingin mempunyai hubungan dan Ia mengidentifikasikan dirinya dalam istilah-istilah keluarga, Bapa, Anak, Roh. Trinitatis Tuhan adalah hubungan dengan dirinya. Itu adalah pola yang sempurna untuk hubungan yang harmonis, dan kita seharusnya mempelajari implikasinya. Tuhan selalu ada dalam hubungan penuh kasih dengan dirinya sendiri. Jadi Ia tidak pernah kesepian. Ia tidak membutuhkan keluarga. Ia menginginkannya. Jadi Ia membuat rencana untuk menciptakan kita, membawa kita ke dalam keluarganya, dan berbagi dengan kita semua yang dimilikinya. Ini memberikan kesenangan besar kepada Tuhan. Alkitab berkata, itu adalah hari yang memberikan sukacita kepadanya ketika kita memberikan hidup kita yang baru melalui kebenaran firman-Nya, dan kita menjadi anak-anak pertama dalam keluarga yang baru. Ketika kita menaruh iman kita dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Kita menjadi anak-anak-Nya. Orang-orang percaya lain menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan kita. Dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Allah mencakup semua orang percaya di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang menjadi anak Allah. Satu-satunya jalan untuk memasuki keluarga Allah adalah dilahirkan kembali ke dalamnya. Kita menjadi bagian dari keluarga manusia melalui kelahiran pertama kita. Tetapi kita menjadi anggota keluarga Allah melalui kelahiran kedua. Tuhan telah memberikan kita hak istimewa untuk dilahirkan kembali, sehingga kita sekarang adalah anggota keluarga Allah sendiri. Undangan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah bersifat universal. Tetapi ada satu syarat: iman kepada Yesus. Alkitab berkata, kalian semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Keluarga rohani kita bahkan lebih penting daripada keluarga jasmaniah kita, karena akan kekal selamanya. Keluarga kita di dunia adalah karunia Tuhan yang luar biasa, tetapi sifatnya sementara dan rapuh. Sering pecah karena perceraian, jarak, menjadi tua, dan yang tidak terelakkan adalah kematian. Sebaliknya, keluarga rohani kita, hubungan kita dengan orang percaya lainnya akan berlanjut sampai kekekalan. Hubungan ini lebih kuat, lebih permanen dibandingkan dengan hubungan darah. Ketika Paulus berhenti sejenak untuk merenungkan tujuan kekal Tuhan untuk kita bersama, ia memuji, ketika aku merenungkan hikmat dan cakupan rencananya, aku jatuh tersungkur
dan berdoa kepada Bapa dari seluruh keluarga besar Allah. Sebagian dari mereka sudah ada di surga dan sebagian masih ada di dunia ini. Saudaraku, pada saat kita dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Allah, kita diberikan hadiah-hadiah yang luar biasa untuk kelahiran kita. Nama keluarga, keserupaan keluarga, hak istimewa keluarga, akses yang hanya diberikan untuk keluarga, dan warisan keluarga. Alkitab berkata, karena engkau adalah anaknya, segala sesuatu yang menjadi miliknya adalah milikmu. Perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Allah, kita menerima bagian dalam kekayaan keluarga. Di bumi kita diberikan kekayaan, kasih karunia-Nya, kebaikan, kesabaran, hikmat, kuasa, dan belas kasihan. Tetapi di dalam kekekalan, kita akan mewarisi lebih banyak lagi. Paulus berkata, "Aku ingin kamu menyadari betapa berharga dan mulia warisan yang telah Ia berikan kepada umat-Nya." Tepatnya, apakah yang ada dalam warisan itu? Pertama, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kedua, kita akan diubahkan sama sekali untuk menjadi seperti Kristus. Ketiga, kita akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Keempat, kita akan diberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayanan. Kelima, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Alangkah dahsyatnya warisan itu. Kita jauh lebih kaya dari yang kita sadari. Alkitab menuliskan, Tuhan telah menyediakan suatu warisan yang tak ternilai bagi anak-anaknya. Warisan itu disimpan di surga bagi kamu, murni dan tak bercacat, tidak dapat binasa dan tidak cemar. Ini berarti bahwa warisan kekal kita sangat berharga, murni, permanen, dan terlindungi. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dari kita. Warisan itu tidak dapat dihancurkan oleh perang, guncangan ekonomi, atau bencana alam. Warisan kekal tersebut bukan pensiun, adalah yang seharusnya kita harapkan. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pensiun adalah sasaran jangka pendek. Kita seharusnya hidup dalam terang kekekalan. Keluarga yang sehat mempunyai kebanggaan keluarga. Anggota-anggotanya tidak malu dikenali sebagai bagian dari keluarga itu. Sayangnya, saya telah bertemu dengan banyak orang percaya yang belum pernah secara terbuka mengidentifikasikan diri dengan keluarga rohani mereka seperti yang diperintahkan Yesus, yaitu dibaptis. Baptisan bukanlah ritual pilihan yang dapat ditunda. Itu menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Itu secara terbuka mengumumkan kepada dunia, aku tidak malu menjadi bagian dari keluarga Allah. Apakah kita sudah dibaptis? Yesus memerintahkan tindakan indah ini untuk seluruh keluarganya. Ia memerintahkan kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selama bertahun-tahun, saya tidak mengerti mengapa amanat agung Yesus memberikan bobot yang sama pada baptisan seperti pada penginjilan dan pemuridan. Mengapa baptisan begitu penting? Kemudian saya sadar bahwa itu adalah simbol dari tujuan kedua Tuhan untuk kehidupan kita, yakni partisipasi dalam persekutuan keluarga Allah yang kekal. Saudara, baptisan syarat dengan arti. Baptisan kita adalah deklarasi iman, keterlibatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Simbol kematian dari kehidupan lama kita, pengumuman kehidupan baru kita di dalam Kristus.
itu juga adalah perayaan status kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Baptisan kita adalah gambaran fisik suatu kebenaran rohani. Itu melambangkan apa yang terjadi ketika Tuhan membawa kita ke dalam keluarganya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baptisan tidak membuat kita menjadi anggota keluarga Allah, melainkan iman di dalam Kristus. Baptisan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, seperti cincin pernikahan. Itu adalah pengingat dari komitmen yang ada dalam hati kita. Itu adalah tindakan awal, bukan sesuatu yang kita tunda sampai kita dewasa secara rohani. Satu-satunya syarat Alkitabiah adalah bahwa kita percaya. Dalam Perjanjian Baru, orang dibaptis begitu mereka percaya. Pada hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis pada hari yang sama dengan hari mereka menerima Kristus. Di tempat lain, seorang pemimpin Ethiopia dibaptis di tempat ketika ia bertobat. Dan Paulus serta Silas membaptis seorang penjaga penjara dan keluarganya pada tengah malam. Tidak ada baptisan yang ditunda dalam Perjanjian Baru. Jika kita belum dibaptis sebagai ekspresi iman di dalam Kristus, lakukanlah secepat mungkin seperti diperintahkan oleh Yesus. Alkitab berkata, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Biarlah kebenaran yang luar biasa ini tertanam dalam hati kita. Kita adalah bagian dari keluarga Allah, dan karena Yesus menjadikan kita kudus, Tuhan bangga dengan kita. Kata-kata Yesus itu tidak keliru. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dia adalah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Jika kita merasa tidak berarti, tidak dikasihi, tidak aman, ingatlah kita milik siapa. Demikianlah saudara, kita sudah menyelesaikan bagian ke-15 dibentuk untuk keluarga Allah. Kiranya dengan anugerah Tuhan, kita akan bertemu kembali pada bagian ke-16 pada hari selanjutnya, yakni menjadi anggota tubuh Kristus. Salam sehat, salam sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Menjua-jua.